Halo teman-teman, pagi, siang, sore, malam, subuh. Kembali lagi ke podcast 3 Om. Hari ini dengan gua Jo. Dan gue Obey, gue Joel. Ya, hari ini kita akan membahas tentang tema yang menurut gua mostly kita juga pernah ngalamin ya semuanya ya. Patah hati, broken heart. Patah hati. Ya. Entah itu patah hati dalam konteks asmara, keluarga, bahkan sama pencipta, pertemanan Atau sama pencipta juga, terus sama dunia juga bisa. Nah, menurut kalian nih ya, kan ada ayat yang bilang, banyak nih ayat yang menurut gua ada nih, gua catet 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 lah, kayak ada ulangan 1 ayat 21, terus ulangan 31 ayat 8, terus ada Mazmur 34 ayat 18, terus Mazmur 51 ayat 17, terus Mazmur 147 ayat ini. Tuhan tuh dekat dengan orang yang patah hati. Poin konklusinya itu. Oke. Nah, menurut kalian patah hati itu memang diizinkan Tuhan untuk terjadi? Menurut kalian? Atau itu hanya ya kita aja yang terlalu mengandalkan diri sendiri atau apa? Menurut kalian, menurut Joel atau OB? Ya kalau patah hati ditanya diizinkan Tuhan, ya semua juga diizinkan Iya. Tuhan. Ya terjadi aja gitu kan. Mesti jelas sih tadi patah hatinya maksudnya apa. Kalau mungkin abang bisa beda-beda. Tapi kalau gue kayak nangkepnya patah hati lebih karena kecewa Iya. sama sesuatu. Lebih tepatnya ya seseorang Secara lah, umum sama ya, Tuhan general. terkait hubungan. Jadi mungkin kayak habis di backstep gitu Ya, kan. ya, Mungkin ya. misalnya kan kayak gitu. Ya. Ya gue rasa sih itu memang diizinkan Tuhan, tapi di satu sisi itu juga memang pada dasarnya itu di kitanya sendiri kan. Kitanya Ekspektasi yang kita ya? kitanya sendiri yang mengizinkan patah hati. Jadi bukan masalah Tuhan yang patah hati, tapi kitanya sendiri yang mengizinkan untuk patah hati. Dan itu bukan sesuatu yang jelek. Iya kan? Maksudnya belum mati, ya saya patah hati kan karena memang saya udah hubungan dekat sama seseorang atau sama siapa gitu kan. Terus tiba-tiba seolah itu dikecewakan gitu kan. Ya itu bukan sesuatu yang jelek. Mungkin yang jelek adalah patah hati yang berlama-lama. Mungkin itu agak jelek gitu kalau berlama-lama, atau bahkan nggak habis-habis sampai mati. Kayak mau bunuh diri ya. Iya, bahkan Kayak bahkan kayak dulu tuh waktu gua kuliah di Jepang, gua sebenarnya juga gitu, gua kantor KTP sebenarnya. Dan bahkan gua akhirnya balik arah karena patah hati. Cuma patah hatinya sama waktu itu sama temen. Kayak waktu itu gue pernah hobi juga, kita ngadain acara, kayak ngadain acara budaya. Terus kayak gue minta tolong teman-teman gue, bantuin dong. Mereka ngomong iya. Nah terus kayak deket-deket gitu, tiba-tiba mereka cancel lah, iya dengan alasan berbagai. Tapi ya semua udah di booking apa segala macam, semua di booking kan. Dan pengumuman juga kita udah announce. Waktu itu gue sampai stres banget. Itu gue merasa benar-benar patah hati. Jadi gue kayak udah percaya sama teman-teman gue, terus kayak gue merasa dikecewakan. Padahal ini teman-teman yang gue main tiap hari gitu. Kayak gue berharap mereka tuh support gue, ternyata enggak. Waktu itu gue berasa patah hati sih, cuma patah hati sama temen. Bahkan waktu itu gue kayak bikin, jadi gue ketemu ayat Tuhan tuh juga sebenarnya lucu, kayak anak kecil. Jadi gue waktu itu pas gue merasa patah hati itu, gue sampai nantangin, wah ini Tuhan kalau misalkan lu bisa bikin sukses acara gue ini, walaupun kayak teman-teman gue udah meninggalkan gue mau balik lagi ke lu. Dan ya long story short, akhirnya entah bagaimana caranya di acaranya disukseskan gitu, walaupun dengan banyak yang tidak ada support. Jadi akhirnya gue balik. Jadi gue bilang patah hati itu bisa jadi positif gitu. Bahkan itu yang membuat gue akhirnya balik lagi ke jalan Tuhan. Kalau pengalaman gue gitu. I see. Jadi kalau dari pengalaman Joel, Tuhan menggunakan patah hati, kejadian patah hati itu untuk manggil balik lah sebagai anak hilang ya ibaratnya ya. Iya, bahkan gue waktu itu pernah nonton ya, tahu JYP tahu ya gue. JYP itu kayak istilahnya kayak inilah kayak produser ya, tapi yang Korea tapi yang pop. Si JYP itu ada JYP Prince tau nggak? Nah itu gue nonton, ini dia ngomongin tentang komunitas Katolik, bagus dia bilang. Dia ngomong gini katanya, kalau lu di komunitas agama ada satu hal yang akan menunggu lu,
dia ngomongnya disappointment, kecewa, atau yang mungkin ya patah hati itu juga bisa bilang kecewa. Disappointment, lu pasti akan kecewa kalau lu kayak deket sama orang di komunikasi. Bahkan di pernikahan pun juga atau hal yang pasti lu bakal kecewa sama pasangan lu at some point gitu. Cuma dia ada ngomong katanya kekecewaan itu justru awal permulaan untuk lu bisa mengasihi seorang. Gitu, gue lihat gitu kayak dia kasih contoh Tuhan tuh begitu banyak kecewa sama kita sampai dia datengin air bah segala macem. Tapi dari situ dia kecewa itu dia akhirnya bisa belajar mencintai manusia. Jadi gue rasa Tuhan belajar mencintai manusia. Kayaknya ada yang nggak benar ya. Coba Mungkin dalam bahasa manusia gitu kali ya. Dalam bahasa manusia. Iya. Coba lu mengelaborasi kalau dari lu gimana dari sisi? Enggak, kalau gue dari ceritanya Jul itu jelas ya. Berarti Jul ini bersaksi bahwa ayat Alkitab ini benar bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hatinya atau patah hati. Itu benar itu. Gue juga setuju sih. Di satu sisi ya gue ngerasa itu juga satu hal yang gue temuin dalam perjalanan hidup gue gitu ya. Kalau kita tuh betul-betul bahwa pada manusia masih dikecewakan. Kita menjaga kita tuh dibilang begitu. Bahwa pada Tuhan itu nggak pernah mengecewakan kita. Meskipun kadang-kadang tentu ya ini bakal bisa didebatin karena banyak orang juga merasa gue kecewa sama Tuhan. Tapi itu ya nggak tahu juga, bisa jadi akhirnya di bawah sadar belakangan biasanya nggak tahu ya, tapi gue harap ya biasanya akhirnya sadar atau ternyata bukan gue dikecewa sama Tuhan, itu maksudnya baik gitu kan. Nah sebenarnya ya mungkin itu cara kita mendekati patah hati terhadap manusia. Kadang-kadang kita harus lebih coba berlapang dada, lebih apa, karena kita harus bisa memilah-milah. Karena nggak semua orang yang bikin kita patah hati memang punya tujuan atau maksud yang main bikin nyakitin kita. Nggak semua. Bisa. Kalau memang ada yang kayak gitu sih pasti ada ya. Pasti ada juga yang emang niat ya. Nggak tahu dia emang gila lah atau ada kepentingan apa lah. Atau jangan dia justru yang dipatahin hatinya dulu jadi dia mau balas. Balas dendam banyak gitu kan, bisa jadi balas dendam juga. Tapi nggak semua kayak gitu. Iya. Banyak kita tuh kecewa, tapi kita nggak tahu ternyata bukan dia maksudnya ngecewain kitanya aja yang menerimanya dengan tidak baik. Nah itu yang mesti kita bisa bedain supaya ini kan nanti ujung-ujungnya gue rasa pasti bakal bahas bagaimana menyembuhkan DVD patah hati kan. Sih kan. Gue harap sih ya bahasnya kesana ya. Kita ngapain dibahas ini kan. Nah jadi minimal satu hal ini cukup membantu kalau kita pertama bisa membedakan jangan-jangan yang bikin kita patah hati sebenarnya tujuannya baik. Pas mungkin kita patah hati pun mungkin kitanya yang memang salah. Atau bisa jadi ternyata dianya aja yang mungkin menyampaikannya atau berlakunya tidak dengan benar tapi sebenarnya maksudnya baik, cuma emang dia salah gitu melakukannya. Nah, itu dengan kita bisa memahami itu, kita bisa lebih cepat sembuh kalau menurut gua. Kalau kita bisa memahami. Contoh yang paling sederhana biasanya orang tua kan. Anak kecil kan sering banget kayak dikecewain sama orang tuanya gitu. Tapi bisa makin gede makin tahu ternyata orang tua gua tuh kayak begini-begini karena begitu gitu kan, karena dia sayang sama saya dan kayak gimana gitu. Nah itu satu hal yang kita bisa pelajari gitu. Nah kalau patah hati kayak secara universal kan kayaknya terlalu luas ya. Gua menyempitkan kalau patah hati di dalam asmara. Kok Jo senengnya yang begini-begini. Karena menurut gua ya mungkin relate ya sama anak-anak muda ya kan kayak gitu. Menurut lu nih, waktu itu bisa menyembuhkan nggak sih? Waktu itu bisa menyembuhkan nggak sih patah hati itu? Iya. Nggak tahu, tergantung pengalaman masing-masing gitu. Iya. Kalau dari pengalaman lo atau pengalaman Obe gimana? Iya, gua sih. Ini terhadap lawan jenis kan ya maksudnya kan. Jangan sesama jenis. Sama jenis. Enggak, patah hati sama temen juga bisa. Tapi ini kan asmara sama teman. Bromance. Daud dan Nathanael kan bromance, man. Jonathan ya, sorry. Jonathan. Iya. Kan bromance ya. Iya kan? Kalau sama lawan jenis asmara, kalau pengalaman gua ya karena guanya nggak pernah pacaran, nggak pernah dalam, ya cuma pernah ngecil terus gagal, ya gue bisa bilang iya, gue gampang aja ngomong gitu kan, saya kan gue nggak pernah pacaran atau ya nggak pernah terlalu intim lah sama cewek lah, jadi ya iyalah kalau gue sih iya. Iya pasti ya awal-awal pasti ya sesek gitu lah, nggak enak lah segala macem kan, kayak napak aja susah kayak gitu ya. Nah, tapi ya seiring dengan waktu, terus akhirnya ketemu cewek lain, ya move on sih. Secara ya gue nggak tahu lah, gue kan nggak pernah kayak kalau misalkan di Alkitab ada Samson sama Delilah kan, ya kan pernah dimanfaatkan ya. Secara Samson padahal tahu persis jadi mama terus, tapi dia bucinnya diyain aja sama dia. Ya isinya kalau dari POV Samson itu kan, Samson itu cinta bertepuk sebelah tangan dimanfaatkan. Belum tentu kalau bilang.
Oh, itu gimana tuh? Gimana ya? Ya belum tentu lah. Kenapa ya? Iya bisa jadi sama ceweknya juga sayang. By the way, ini mesti ngerti loh. Samson itu sama cewek itu sama 3 cewek yang berbeda kalau nggak salah. Kalau Oh. dibaca secara detail. Nah. Dalila itu Iya, iya. malah kayaknya yang pertama itu nggak salah. Yang terakhir yang sampai istilahnya mengkhianati dia gitu ya. Nah. Nyari kelemahannya terus dilaporin ke orang Filistin. Itu setahu gue bukan Dalila. Oh. Namanya nggak disebut itu. Dia bilang nggak dia ada. wanita dari lembah Sorek. Aku gua kira itu, gua kira dia itu banyak Dalila. orang mikirnya sama. Setahu gue sih enggak, nanti makanya coba dibaca lagi di Harus dibaca hakim-hakim lagi. tuh. Iya, iya, Ada iya. tuh hakim bagian belakang. Itu agak beda. I see. Dan gue nggak yakin itu mau sama tiga-tiganya gue nggak yakin itu betul-betul bertepuk sebelah tangan. Karena kalau yang kasus yang terakhir pun dia nanti kan sebenarnya kan dia kan agak diancam juga. Jadi bukan cuma masalah reward, tapi kan juga ada diancam juga Iya, sebenarnya. iya, iya. Jadi ya memang orang bisa sayang, tapi namanya orang lemah kan kalau diancam ya bisa begitu. Mau sayang sama cowoknya kayak gimana juga bisa aja jadi akhirnya dia kalah. Dan yang menarik tuh si Samson ini kalau kita baca kan, ini ada terkait masalah waktu juga sebenarnya. Ini kita Ya. ngomong bagian yang terakhirnya itu Iya, ya. iya. Dia itu pas dia patah hati, dia nggak betul-betul bukan patah hati ya. Misalnya dia dihianatin sama ceweknya. Iya. Gue agak lupa sih, tapi kayaknya dia nggak betul-betul nyalain ceweknya. Dia nggak ada ngomongan, Iya. nggak ada tulisannya ya. Meskipun Cuma dia- kita yang Iya. menginterpretasi. Meskipun dia agak marah gitu kan ya. Ya. Sebelumnya 2 kali emang agak marah. Tapi ini kan dia dihianatin terus dia kan matanya dicongkel tuh. Ah, Terus ya. dia rantai tuh terakhir Ya, tuh yang iya, ada terus acaranya yang Filistin. dia itu Yang terakhir kan iya. dia minta bantuan tolong sekali lagi Sekali untuk membalaskan lagi, kan iya. membalaskan apa mataku yang udah dibutain Iya. supaya kawan-kawan yang Filistin ini kan. Jadi dia balas dendamnya tuh bukan ke si ceweknya. Kalau Filistin. Kalau Filistin yang nyongkel matanya yang nangkep, ceweknya ini kan tanda kutip Cuma alat. Jadi dia nggak nanyain ceweknya. Nah itu cowok sejati tuh. Jadi ada masalah dia datang ke ceweknya. Iya. Itu gue yang salah, gue yang lemah ngasih Iya. tahu kelemahan gitu kan Iya. karena gue nggak bisa menahan diri nggak Menahan sama diri, iya. untuk nggak ngomongin rahasia yang sebenarnya nggak boleh Iya. kasih tauin gitu kan. Jadi dia nggak pernah nyalain ceweknya, ini luar biasa kan. I see. Itu luar Kayak gue biasa. agak seksis dia. Kalau cewek, maksudnya gue bilang, ya kalau cewek kayak nyalain cowok, ya udah wajar gitu. Iya. Kayak gue jahat banget. Tapi kalau cowok, ya kalau disakit hatinya, enggak ini emang Salah dia gua. kendang sendiri. Nobel. Iya. Itu kayak berlebihan sih. tapi iya itu satu hal yang pelajaran yang menarik. Dan tadi terkait waktu adalah dia kan kekuatannya cerita di rambutnya. Kalau Rambutnya. dibaca tadi kan adalah rambutnya itu akhirnya pelan-pelan mulai tumbuh. Iya. Somehow itu jadi kayak kekuatan lagi. Iya. Nah, jadi kuat lagi. Jadi betul, kuat lagi. Meskipun itu nggak tahu karena doanya atau karena rambutnya udah panjang. Rambut, Tapi iya, bisa iya. jadi ya Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi pertumbuhan rambut itu kan secara nggak langsung nunjukin waktu. Iya. Berarti waktu udah berjalan. Jadi kalau dia bilang waktu itu menyembuhkan, mungkin iya. Di satu sisi mungkin ternyata itulah dia menyembuhkan, mungkin aja dia ternyata ada rasa sakit sama cewek yang ngehianati dia ya. Tapi ternyata dia ternyata di sembuh. sisi terakhir mungkin dia sembuh. Sembuh. Mungkin ya. Oh gue benci harusnya bukan sama cewek gue, tapi sama Filistin yang memperalat cewek gue gitu. Nah, dan Tuhan mendengarkan doanya. Ini orang Jadi- doanya intensinya bener. Jadi gue gak benci sama orang ini, tapi gue benci sama setan yang bikin dia berdosa, yang hasut dia gitu kan. Jadi cewek ini mungkin nyianatin lu gitu. Oh gue gak benci sama cewek, gue emang sayang sama dia. Gue cuma benci sama setan yang menggoda dia buat selingkuh kayak gitu. Gitu loh Jo. Oh, Gitu loh, Jo. iya. Adam nggak nyalain Hawa, dia nyalain setannya gitu. Oh iya, jadi nyalain setannya. Kalau ini kan Simpson kalau dibaca lagi dia cuma nyalain Filistinnya. Biar gue balas ke mereka. Des, Ya, dia ya, dibunuh ya, semua ya, ya. keren kan. Benar. Bawa mati. Jadi Berarti ada waktu di situ waktu. yang bisa menyembuhkan dia. Menyembuhkannya menunjukkan adalah dia sembuh ketika ya ini agak lebay yang ada di situ, tapi ya bayangan gue dia sembuh ketika dia udah nggak nyalain ceweknya lagi. Ini sebelumnya dia masih agak pahitan. ada kebaikan. Tapi terakhir kayaknya udah pasti enggak karena tadi gue bilang kata-katanya nggak ada nyalain cewek. Dan bukan ceweknya yang dibalas kan, yang dimatiin kan sama Jadi Filistin. iya. cewek nggak tahu tuh mati apa nggak akhirnya. Kemungkinan besar hidup mas laki itu Iya. di lanjutan Maika ya? ceritanya. Iya. Ya, bapaknya Iya. mamanya. Mamanya Maika kan. Iya. Ya. Itu menarik sih. Nah, kalau dari itu kan, kalau dari kalian nih, gue udah melihat bahwa ternyata waktu bisa, kalian setuju ya waktu bisa menyembuhkan gitu. Sebenarnya kan gini ya, waktu menyembuhkan patah hati itu kan saya bilang kayak luka internal, luka dalam luka hati gitu lah istilahnya. Ya karena itu perumpamaannya gue pikir memang sesuai. Luka itu kan memang waktu bisa menyembuhkan. Memang perlu waktu buat sembuh. Tapi ternyata ada dua hal. Pertama bisa sembuh lebih cepat kalau ada obatnya gitu kan. Gak usah waktu lama-lama, bisa udah nemuin obatnya sembuhnya lebih cepat. Itu satu. Dan yang kedua juga kalau lu nggak pakai obat, kalau luka yang terlalu dalam itu bisa ada bekasnya. Scar jadi. Ada sekarang. Jadi waktu itu untuk luka yang dalam-dalam itu nggak bisa menyembuhkan secara sempurna.
menurut gue. Pasti ada bekas. Pasti ada bekasnya. Yang bakal lapang itu, gue udah maafin tapi gue nggak bisa lupa gitu. Forgive that. Nggak gue bisa lupa, orang tiap kali gue lihat lukanya inget lagi gitu kan. Bahkan bisa ada trauma. Dan yang menarik lagi, ada juga luka yang tahu dalam yang benar nggak bisa sembuh, mati. Tapi itu kan permasalahan jadi bukan lukanya nggak bisa sembuh. Pilihan itu cuma dua, antara luka lu itu sembuh, jadi scar atau akhir betul sembuh, atau lu luka nggak sembuh ya lu mati. Jadi nggak ada tuh yang gue jadi lukanya terlalu kepanjangan yang gimana. Ya mungkin ada sih, tapi sangat jarang lah. Jadi yang lu sadarin ada ini luka mau gimana pun lu mesti tend to it gitu loh. Lu mesti rawat, makanya sembuh jangan diignore, karena jangan sampai ternyata dia luka lu nggak coba sembuhin, jadi infeksi malah tambah parah. Nah, kita harus mencegah hal itu. Jangan langsung asumsi, tenang nanti sama waktu sembuhin gitu kan. Kalau lu punya antibody semua imun sistem yang tinggi, mungkin masa gue percaya waktu bakal menyembuhkan. Dalam hal ini iman. Iman kalau bisa itu. Tapi kalau enggak, ya hati-hati aja. Tapi menurut gua harus dibedakan. Kalau menurut gua ada kan, kalau secara karakteristik kan manusia kan dibedakan sama 4 lah ya. Ada sanguin, koleris, pragmatis, melankolis. Nah, kalau yang orang melan itu ya cenderung lebih lama. Dan ya mungkin ada yang nggak, yang menurut lu ya ada yang menurut gua tuh ada yang cepet sembuhnya, ada yang cepat move on, ada yang berlarut-larut gitu sampai mempunyai traumatik. Dan itu kan sebenarnya nggak boleh ya, maksudnya bukan traumatik gimana ya, jadi kayak berlarut-larut dalam kesedihan, terus jadi punya trust issue, terus jadi istilahnya benar-benar gue udah nggak mau lagi berrelationship gitu karena gue trauma sama ini. Itu kan sebenarnya nggak bisa kan, nggak boleh ya, bener nggak sih kalau dari pandangan kalian? Iya, nggak tahu ya. Kalau gue bilang itu tadi menarik spesifik poinnya OB, kayak yang soal luka. Iya, bukan masalah waktu doang, tindakan lu tuh juga penting gitu loh. Lu ada usaha nggak untuk menyembuhkan luka ini gitu loh? Mungkin ya maksud gue jangan karena waktu bisa menyembuhkan segalanya terus lu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Sebenarnya yang paling gue ngerasa, misalkan lu tadi ada nyangkut melankolis apa segala macam. Kenapa menurut gue kayak mungkin kayak melankolis lebih lama lah ya kita ya. Pasti. Menurut gue karena melankolis itu salah satu lebih lama karena dia merasa lebih daripada 3 archetype ini. Jadi dia itu lebih jarang mau ngomongin hal ini gitu loh. Kayak gue kemarin ada share di grup. Jadi ini gue nggak tahu ya, ini kan IG doang, nggak tahu bener nggak. Jadi otak kan ada 2 tuh, ada dia bilang ada satu namanya hippocampus, ada satu amigdala. Nah itu yang kayak reptilian yang kayak yang primitif gitu loh, yang jadi kayak fight or flight response gitu loh. Jadi yang lebih buat survival mode. Hippocampus tuh kayak yang lebih ngatur emosional. Nah katanya kalau orang-orang yang sering kena trauma tuh, yang reptilian itunya itu lebih aktif. Terus hippocampusnya nggak berkembang, jadi dia tuh nggak bisa ngatur emosi dengan baik gitu loh. Katanya dengan salah satu caranya itu dengan lu istilahnya grieving. Jadi grieving itu penting gitu loh. Jadi kayak lu punya safe space yang lu tuh bisa ngomongin perasaan lu gimana. Cuma masalahnya orang melan itu kadang nggak mau ngomongin perasaannya, dipendam di dalam terus. Ya otomatis namanya luka, lu nggak kasih betadine kan ya akhirnya busuk gitu loh. Gitu loh. Jadi bukan waktu aja, tindakannya itu juga penting gitu loh. Kalau lu nggak tend to your wound ya kan bisa mati. Dan wound kan tidak perlu flash gitu, flash wound. Yang ini juga bahkan mungkin orang bilang ini lebih penting. Gitu. Nah, kembali lagi yang tadi si Obe bilang, gimana caranya kita overcome terhadap broken heart dan pandangan Kristian ini, Be? Karena mungkin kan susah ya, kayak kalau dari bukan susah sih. Tiap jenis ya itu karakteristik pasti punya cara yang berbeda-beda dalam coping mekanismenya beda-beda gitu. Karena nggak mungkin tuh orang melankolis suruh suruh pura-pura bahagia ya kan, atau apa segala macam, karena ya kelihatan banget kalau orang melankolis itu kalau lagi sedih ya sedih banget, nangis pokoknya gitu. Nah itu gimana tuh, Be? Iya. Karena kan kalau dilihat dari semua ayat yang dibilang,
Tuhan merangkul semua karakteristik. Ya, ibaratnya melankolis, pragmatis, koleris, sanguin. Dia merangkul semuanya gitu. Kayak Tuhan dekat pada seorang yang patah hati. Tapi kalau menurut gue Tuhan dekat itu karena orang yang kayak patah hati, kehilangan semua harapan, biasa orang kayak gitu yang datang kepada Tuhan. Iya. Kalau dia nggak datang kepada Tuhan, gue nggak yakin betul-betul jadi lebih dekat dibandingkan orang-orang yang nggak patah hati gitu misalnya. Jadi betulan mesti patah hati, terus jadi cari Tuhan, baru jadi lebih dekat. Kalau nggak sama aja sih kalau menurut gue ya. Dia mau patah hati, mau nggak patah hati, kalau dia nggak nyari Tuhan, ya sama aja bohong. Kenapa nyari Tuhan yang penting? Karena kalau tadi kan tanya berdasarkan Alkitab kan, karena Tuhan itu ya adalah tabib gitu kan, dia adalah dokter segala dokter, mau segala jenis penyakit gitu kan. Dan Tuhan itu juga yang memberikan sukacita. Jadi hati yang gembira adalah obat, ada yang bilang gitu. Iya, Tentu kalau bisa kita datang ya ada orang-orang yang bisa jadi support lah ya, pasti yang membantu menggembirakan, bawa sukacita. Nah tapi ya, kalau nggak ada pun ya harapannya kita harus bisa mencari sukacita dalam Tuhan. Nah itu yang membuat orang-orang tertentu kadang agak susah. Karena ya dari awal mungkin nggak dibiasain. Pada awal nggak biasa, terus gue bingung kali sekarang gimana saya mencari sukacita dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan apa maksudnya? Kalau belum kalau abstrak banget. Kalau belum kita sakit hati, kita harus bisa bercerita dalam Tuhan lah. Ya misalnya kita ketika berkumpul ke gereja, beribadah, ketika menyanyi bisa nyanyi ada sukacitanya, ada sukacita. Kalau kita belum biasain nyanyi ada sukacitanya, mungkin ya juga nanti susah gitu gimana sukacita dalam Tuhan. Nah, sukacita itu kan adalah apa sih? Biasanya kan betul-betul adalah refleksi pastinya kan. Ada betul-betul ada, makanya dibilang merenungkan firman Tuhan, betul-betul direnungkan, bukan baca firman Tuhan. Jadi ada pas baca pun mesti direnungkan pengalaman kehidupan. Jadi ingat masa lalu sebelumnya bagaimana Tuhan itu selalu beserta kita, beserta orang di Alkitab. Jadi ternyata Tuhan tuh baik banget, ternyata Tuhan gini banget. Gue tuh nggak usah khawatir, nggak usah apa. Jadi tuh ketika kita lagi low, jadi kita ingat bahwa ternyata ada kata-kata di Alkitab yang juga pernah di titik terendah, tapi ternyata dengan berharap pada Tuhan, ya Tuhan membuktikan dia setia. Nah jadi mesti bisa dimulai dari situ sih, datang kepada Tuhan, biasain sukacita dalam Tuhan. Meskipun tadi masih tetap abstrak, gue coba jelasin tapi kayaknya tetap ada abstrak, tapi ya kuncinya sih sebenarnya di situ. Iya, harus dijalanin sih baru paham sih. Apalagi kalau orang itu introvert ya, mateng gue. Kalau introvert dia belum terbiasa dengan masuk ke komunitas segala macam, nah itu. Iya. Nah ini juga kan tadi mesti dibalikin lagi, dibilang ini kan patah hati terkait asmara ya. Kok patah hati asmara datangnya kepada Tuhan? Ya tapi ya itu mesti dijelasin juga, mesti ada orang yang bisa ngebantu ngejelasin ke dia gitu, bahwa Tuhan yang akan memberikan yang terbaik. Mungkin emang orang itu bukan yang tepat gitu ya. Nah itu orang memberikan lebih terbaik. Berarti dia harus cerita sama orang yang tepat ya? Iya, cerita sama orang tepat, atau ya kalau dia udah bisa ya, kalau bisa dia langsung curhat sama Tuhan. Itu kan doa itu kan curhat kepada Tuhan. Iya. Tapi kalau masih belum bisa yang langsung ya mungkin ya masih ada perantara. Iya, dan Tuhan akan berbicara lewat orang itu. Iya. Soalnya kan kadang kan kalau misalkan berbicara sama orang yang nggak tepat, setan yang berbicara. Kan gitu repotnya kan. Iya. Yuk kita minum alkohol atau apa gitu. Iya. Kita lupakan dengan akhirnya semua lari, dimulai dengan itu kan. Banyak yang pengalaman gue, banyak orang teman-teman gue yang istilahnya jatuh ke dalam alkohol ya gara-gara itu patah hati. Iya. Tapi jangan salah juga lo Jo. Ini gue kan sekarang lagi jadi devil advocate ya. Kalau lo baca di Amsal, kalau nggak salah 30-31 ada tuh dia bilang, berikanlah minuman keras kepada orang lagi patah hati. Oh iya? Saya merasa bahagia. Serius? Jadi dari ayat itu, nanti coba dicari deh. Ya, kalau ada waktu ya, Amsal 30 atau 31 bagian sebelum, kan ada wanita bijak. Sebelumnya tuh ada tuh. Dibilang, Lemuel, berikanlah minuman itu kepada orang yang ini. Minuman itu bukan untuk kamu, bukan untuk orang raja, bukan buat anak raja gitu kan. Karena itu bisa nanti membutakan lu buat bikin pikiran. Berikanlah minuman itu kepada orang-orang yang susah hati. Jadi kalau gue pakai ayat itu, misalnya orang nanti bakal bilang konteksnya ini, konteksnya itu, tapi kalau gue nggak mau pakai konteks apapun itulah, kita nggak usah ngomong yang lain-lain. Yes, itu sebenarnya emang adalah salah satu solusi juga. Tergantung gitu. Tapi maksud gue, jangan jadi ini berarti ini solusi yang permanen. Iya. Nah, kalau ada orang, nggak usah ngomong alkohol deh. Orang lagi histeris nih, orang histeris aja, akhirnya dia suntik morfin atau disuntik bius langsung dia supaya dia tenang. Iya. Ya emang bius itu nggak bagus, lu tiap kali dikasih itu atau obat tenang atau apa nggak bagus. Tapi kan emang ada tentu yang emang ya mau nggak mau emang lu kasih itu. Orang yang lagi sengsara banget, udah dari sini kita minum dulu nggak apa. Ya
buat orang yang anti alkohol mungkin nggak suka jawaban gue. Iya, Kalau iya, gue iya. pakai ayat itu, lalu baca sendiri gitu buat gue yang ngomong. Gitu ya. Ya marijuana pun dipakai buat Iya, lu minum. Iya. Jadi gue nggak bisa bilang minum itu betul-betul salah, meskipun in general gue rasa mungkin salah. Tapi gue bilang ada hal-hal yang mungkin ya memang dia susah hatinya luar Iya. biasa kok. Lu Iya, ajak iya. minum, atau obat tidur. atau obat tidur kan. Obat Waduh. tidur sama alkohol tuh hampir sama udah. Iya, iya. Sama aja itu. Tapi tadi itu kan istilahnya kan lu udah mengadminister sesuatu medication kan. Nah, lu dokter aja. itu juga Iya, iya, itu iya. juga masih kadang-kadang mikir kan. Iya, Oh iya. iya nih alkohol kayaknya obatnya nih menurut ini kan. Nah, lu dokter aja, lu kasih seberapa banyak gitu kan ke dia. Iya, Lu tenang iya. aja teman, kita minum lagi, besok minum lagi. Besok minum lagi, besok minum lagi. Nah, Mantap. habis itu juga. Langsung. Nah, jadi mesti orang yang tepat juga yang bisa ngomong gitu. Iya, Udah iya. kalau lu biasa lu sama ini bisa bahagianya gimana? Ya gue bisa lupain dengan gue minumlah 1 gelas gitu kan. Iya, iya. Tapi dia ada di sana buat temenin sampai nggak sampai mabuk terus malah jadi aneh-aneh. Tapi dia makin mabuk, tipenya kan mabuk orang bisa Beda-beda. Dia malah jadi Cari ngebully ribut gitu. orang. Iya, iya. Lebih kacau. Dia tergantung. Ada teman kita mabuk masuk ke danau tuh, terus meninggal. Hati-hati. Iya ada. Iya. Ada. Iya, yang orang Malaysia itu ya. Iya. Berarti kalau konklusinya nih dari obrolan kita tentang patah hati ini mendekatkan diri, maksudnya patah hati itu perlu waktu, maksudnya kayak patah hati itu waktu bisa menyembuhkan nggak gitu kan, tadi yang gue ngomongkan kayak gitu. Berarti kalau dari kalian berdua konklusinya adalah waktu bisa menyembuhkan gitu ya. Enggak cuma waktu. Iya, Waktu harus itu ada. bisa Harus ada. membuat lebih baik, Hmm. tapi di situasi yang tepat. Jadi kalau di situasi yang salah, waktu itu malah lu membiarkan dia lukanya makin Lukanya fester, makin fester. jelek. Jadi tadi kan ada orang tadi yang mendam, itu anggaplah luka. Nah, tapi lu kebetulan di dalam kamar terus nggak kena sinar matahari, Iya, iya, iya. lembab dan lain, Busuk. dengan waktu makin busuk. Bikin busuk. Tapi kalau lu bilang, oh ya lu mesti keluar kena sinar matahari, lu kena sinar matahari itu Iya, membantu juga nih. Ya, belum lagi kalau ada obat yang lain. Tapi kalau dikasih obat yang lain kena sinar matahari, lu Iya, udah iya. segar, itu ya hopefully ya memang biasanya lebih baik. Itu Lebih emang baik. parah banget gitu dalam waktu. Jadi waktu itu menyembuhkan hanya ketika lu memang di situasi yang tepat, Tepat. yang suportif untuk penyembuhan itu. Kalau enggak, gua nggak bilang waktu itu menyembuhkan. Iya, iya, iya. Tapi kalau yang normal-normal aja, lu hidupnya normal, lu punya temen, punya apa gitu Iya, ya. Kecuali lu yang betul apa ya, istilah nggak pernah keluar dan gimana ya, itu bahaya gue bilang, waktu belum menyembuhkan. Tapi kalau yang itu biasa, terus entah satu ketika lu pacaran atau pasangan lu mengecewakan lu, ya gue rasa dengan lu udah punya di lingkungan yang kebanyakan orang yang normal-normal, gue rasa sih Iya, waktu iya. pasti menyembuhkan. Karena pelan-pelan kan kesibukan, Iya. pertemanan lu, Lupa. apa lu mulai Iya. ngeliat bahwa ternyata kira pasangan lu yang mengkhianati lu, yang bikin lu sakit hati itu kan lu pikir segalanya kan, Iya, selalu kan iya. begitu nama dalam asmara, oh dia dunia gua Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Tapi pelan-pelan dengan waktu lu jadi sadar bahwa ternyata nggak demikian, pasangan itu ya gue kayaknya nggak apa-apa ya, gue bilang pasangan itu bukan hidup lu gitu, bukan Iya, dunia iya. lu gitu ya. Ya kalau buat globalin orang ya boleh lo ngomong begitu. Tapi kalau gue pakai realistis, ya hidup lu, dunia lu bukan pasangan lu. Iya. Nah waktu itu biasanya bisa menyadarkan. Atau mempertemukan kebahagiaan yang lebih besar daripada kepahitan yang lu terima Iya, sekarang. Iya, iya, iya. Kalau dalam kasus gua begitu. I see, I see. Kayak waktu itu yang pas gua dikecewakan sama teman-teman gua udah ada pikiran, gua udah nggak mau hubungan lagi sama manusia. Gitu. Tapi ternyata gua ketemu teman-teman yang baik, ternyata gua baru sadar Iya, iya, di dunia iya. ini juga Ada juga orang-orang baik. Nah itu emang lagi sial aja ketemunya Iya, gitu iya, loh. Artinya lu jangan berputus harapan gitu kan, orang patah hati gitu. Iya, Gua iya. patah hati, udah cewek semua atau cowok semua nggak ada yang baik dalam Iya, dunia iya, ini. iya, Terus iya. kayak nyerah. udah kayak Padahal kan ya emang mungkin Tuhan mau lagi memproses. Iya, iya. Ya. Menarik sih. Gimana menurut teman-teman? Apakah waktu bisa menyembuhkan? Kalau gitu, paling itu aja sih teman-teman. Sampai jumpa di next pembahasan. Bye-bye. Bye.